Hai teman-teman, saya Farah Manzung, saya dari kelas 9A ini menyampaikan sebuah renungan singkat untuk tugas praktek agama. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang saya ambil dari kitab Matius 7 ayat 12-14 yang berisikan seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pada Injil ini Yesus ingin menyampaikan 2 poin kepada kita. Yang pertama, untuk berada di dalam zona nyaman bukanlah hal yang mudah. Dalam zona nyaman, kita akan mengambil jalan yang lebar. Tidak mudah untuk kita untuk berada di dalam zona tersebut. Tapi ketahuilah, tidak ada orang yang ingin mengambil jalan sempit tersebut. Dan untuk berada di dalam zona nyaman tersebut, pasti kita perlu melakukan perjuangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan merupakan anugerah terindah atau anugerah yang tidak dapat digapai oleh apapun. Di dalam kekristenan, menjalani hidup sebagai orang yang menerima anugerah butuh perjalanan dan komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Sebab itu, bukti dari anugerah yang telah diberikan Tuhan, kita harus mensyukurinya. Berbahagialah kita yang telah hidup di dalam jalan tersebut, di jalan tersebut sebab Tuhan telah menuntun kita. Pada poin yang kedua ini, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus melakukan perbuatan baik juga. Di ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka lakukanlah hal perbuatan baik terlebih dahulu kepada mereka. Harusnya kita terlebih dahulu melakukan hal-hal tersebut agar orang lain juga dapat memberikan kita hal yang tersebut juga. Ibaratkan kata seperti apa yang kita tabur, maka itulah yang dapat atau itulah yang kita tuai. Standar kehidupan manusia ialah tidak ada dalam zona nyaman, yakni berpikirlah apa yang akan kita lakukan tetap. Dalam kehidupan, kita jangan pernah berpikir apa yang akan orang lain lakukan kepada kita, tetapi berpikirlah apa yang dapat kita lakukan, hal positif apa yang dapat kita lakukan kepada orang lain agar orang lain juga dapat berbuat positif kepada kita. Kalau kita membaca konteks sebelumnya, kita mendapatkan perintah untuk tidak menghakimi orang lain. Sebagai orang Kristen, kita hidup bukan hanya sekedar untuk mengetahui, mempercayai, tetapi melakukan seperti apa yang kita inginkan atau apa yang Anda ingin. Dunia menawarkan kenikmatan dan kenyamanan, tetapi itu justru menjebak kita untuk hidup dalam ketergantungan atau kebinasaan. Oleh sebab itu, keluarlah dari zona nyaman tersebut. Bersikaplah sebagai orang yang telah memperoleh anugerah yang dari Allah. Dengan bukti bahwa kita berbuat baik kepada orang lain dan tidak berada dalam kenikmatan dunia. Amin. Sekian dari renungan saya, kiranya adapun pengucapan atau penyampaian kurang tepat kiranya dapat dimaafkan. Sekian dan terima kasih.